Oke, jadi kemarin itu saya lihat mobil klasik dan entah kenapa saya suka banget. Dan saya lebih suka desainnya ini ketimbang BMW F30 saya ya. Lagi suka gitu. Dan perkenalkan, ini adalah mobil yang saya lagi suka banget. BMW E30 M40 tahun 1991. Die neue Formel für automobile Sportlichkeit im Profiformat ist da. Hochleistungstechnik in Perfektion. BMW M3. Psych! Di video ini saya nggak akan nge-review BMW E30 ya. Saya akan lebih ke cerita aja kenapa kok akhirnya saya beli BMW E30 ini. Jadi entah kenapa kok tiba-tiba rasa 90s atau rasa retro di hati saya itu keluar. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari BMW E30. Dan beberapa hari yang lalu saya itu mencari hampir dimanapun ya. Di OLX, di Facebook, dimanapun. Bahkan saya juga sempat minta tolong Mas Rodi dari Jakarta, jadi dari Pems Channel, karena barangnya ada di Jakarta. Jadi ada 3 BMW E30 yang dilihatkan sama dia. Dan dari 3 BMW yang dilihatkan sama Mas Rodi, itu kata dia bahan lah. Istilahnya kalau bahan itu ya memang harganya antara range 40 sampai 50, tapi kita masih harus kayak modif banyak gitu, masih banyak PR-nya. Sebenarnya mobil yang ini juga bakalan masih banyak PR-nya, cuman nggak terlalu banyak lah kalau dibandingkan dengan yang dilihatin sama Mas Rodi. Kemarin itu di Surabaya saya juga sempat ada ditawarin tuh harganya cuma 27 juta rupiah. Dia udah pakai sunroof, terus interiornya juga masih ori walaupun sobek-sobek. Cuman pajaknya mati berapa? 10 tahun kalau nggak salah. Jadi pajaknya bukan mati sih, itu tidur ya. Terus juga ada bahan doang itu kayak ya mobilnya itu nggak pernah dinyalain, bodinya udah keropos dan macem-macem. Itu harganya 15 juta tapi pajaknya mati 2013. Tapi kalau menurut saya sih kalau misalkan saya beli yang bener-bener bahan, memang banyak yang murah tapi bakalan lebih menghabiskan waktu, habis gitu juga menghabiskan tenaga dan menghabiskan banyak uang. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membeli yang ini, yang kalau dibilang sih ini kayak udah setengah bahan lah, setengah jadi. Jadi saya tinggal cari perintilannya aja. Ini kebetulan saya dapatnya di Malang, jadi nggak di Jakarta, jadi nggak pakai towing-towingan, cuman plat B aja Jakarta. Dan ini pajaknya mati 5 tahun, tapi pajaknya per tahun murah sih, ini sekitar 600.000. Dan sekarang lagi ada pemutihan, jadi kalau misalkan dihidupkan itu ya harusnya nggak mahal. Dan ini saya dapatnya sekitar 52 juta dengan kondisi pajaknya mati. Nanti bakalan saya hidupin. Dan warnanya biru sesuai dengan STNK-nya, biru seperti ini. Terus mungkin kita bahas dari eksterior dulu aja ya. Apa aja PR-PR-nya? Kalau dari segi cat sih saya suka catnya. Jadi catnya ini, karena kemarin ketika saya lihat yang warna hijau, itu catnya itu kayak dicat sendiri gitu, jadi bukan cat oven. Tapi kalau ini catnya proper menurut saya, jadi bagus. Ini PR-nya tinggal dipernis aja karena ada bagian-bagian yang catnya itu belang dan berbagai hal, jadi tinggal pernis, terus juga nanti mungkin saya poles dan juga saya nano coating. Terus untuk peleknya ini dia pakai Alpina. Jadi kalau sellernya sih jujur sih ya, dia bilang ini Alpinanya bukan ori, jadi ini Alpina KW. Terus untuk body kitnya, bumper depannya ini dia pakai M-Tech. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan ada kayak headlight wipernya ya. Ini tuh bukan berfungsi gitu. Jadi ini kalau kita beli di Tokopedia, saya lihat harganya itu 300.000 untuk yang dummy. Kalau saya cari yang ori yang bisa bergerak, itu nggak ada. Di eBay pun saya cari harganya 1,5 juta, itu pun ternyata juga dummy. Jadi buat kalian yang mungkin punya headlight wiper ini yang masih bisa berfungsi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kenapa mobil ini saya upload di DKID, bukan di DKID Garage, karena ini kan platformnya lebih gede. Sekalian saya mau cari bantuan untuk cari bahan-bahan perintilannya. Karena saya mau restorasi mobil ini biar sesuai dengan settingan pabriknya lah. Oke, terus ini juga ada fog lampnya masih lengkap, cuman yang ini yang sebelah mana mati ya? Sebelah kanan kalau nggak salah mati, yang ini. Terus ini sebelah kiri mati. Jadi elektrikalnya juga masih banyak PR di sini. Dan untuk logo BMW-nya ini ya, ini kalau kata teman saya yang udah punya BMW E30, ini adalah logo BMW yang kalau kita beli itu murah, sekitar 75 sampai 100.000. Makanya dia dimakan umur jadinya seperti ini. Nanti mungkin akan saya belikan yang ori. Yang ori itu kalau saya lihat harganya sekitar 750.000 sampai 900.000 untuk kap logo mesin ini aja. Terus juga alisnya ini dia pakai M-Tech, alis yang warna hitam ini. Cuman ini nanti PR-nya mungkin saya cat lagi ya, biar ngedop gitu. Karena kalau glossy
hitam-hitam glossy kayaknya dia nggak masuk. Terus untuk lampunya ini dia warnanya kuning, nggak terlalu terang, jadi mungkin akan saya ganti dengan warna putih biar dia untuk high dan juga low beamnya lebih terang. Dan ini mungkin nanti akan saya kasih Mica Hella gitu ya, jadi biar kesan retronya itu dapat. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian punya perintilan-perintilannya BMW E30 nggak kepake, mau dijual udah bosen, silahkan tulis di kolom komentar, nanti ya saya belilah. Oh ya, tadi bannya saya lupa ya, untuk bannya ini dia pakai ring 17 karena Alpinanya juga ring 17. Dan untuk profilnya ini dia pakai 205/45 dan ini bannya masih oke sih ya. Dan untuk mereknya dia pakai GT Radial, jadi ini ban buatan Indonesia. Coba saya lihat untuk belakangnya ya, apakah belakangnya sama? Oh beda ya, kalau depan tadi 205, belakangnya pakai 215, ini pakai Ventus V2. Terus untuk side skirtnya dia juga pakai M-Tech. Nah catnya ini saya suka gitu, cuman ada belang nih. Jadi kalau antara ini sama ini kalau kita lihat kan ini ada kayak semacam hijau, terus ini birunya gimana gitu. Jadi mungkin nanti akan saya pernis dulu. Tapi kalau memang misalkan harus dicat ulang ya mungkin nanti akan saya cat ulang. BTW untuk playlistnya ini untuk membangun dia dari nol ini sampai ke akhir nanti akan saya taruh di DKI Garage. Cuma untuk video pertama kali dapat mobilnya saya upload di sini dulu karena itu tadi ya. Siapa tahu kalian mau membantu cari perintilannya. Terus untuk anten ini antennya juga kayak bukan orinya ya karena dia nggak bisa naik turun. Terus ini dikasih kayak pentolan, ini ada cilok warna kuning ini. Sekarang kita bahas dari tampak belakang. Jadi di belakang ini PR-nya untuk lampu mundurnya itu cuman yang sebelah kiri yang nyala, yang kanan itu mati. Dan yang saya nggak suka sih posisi knalpotnya ya. Knalpotnya mungkin akan saya ganti dengan yang corong satu aja dan wah tapi kalau corong satu ini nggak cocok ya. Tetap corong dua berarti tapi agak dinaikin ke atas karena ini dia kayak agak turun gitu. Terus di bagian sampingnya ini nanti juga akan saya cat atau kalau nggak gitu stiker warna hitam di sini. Jadi biar kontrasnya dapat. Kalau kita lihat di logo M Performance-nya ini sepertinya sih bukan originalnya ya. Kayak tempelan aja karena dia pudar. Nah untuk logo BMW yang bagian belakang ini masih orinya, terus ada tulisan 318i. Dan wah ini retak ya. Ini harus dibelikan baru juga. Wih gila. Lumayan mahal. Kenapa mahal partnya BMW 30 ini? Karena yang jual dikit banget, langka banget, makanya mahal. Nanti akan saya tunjukkan tombol power circuit breaker aja harganya berapa, itu gila banget mahal. Terus untuk bagian spoiler ini dia pakai M-Tech juga, duct tape juga pakai M-Tech. Jadi PR-nya ya ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Untuk eksterior sih menurut saya nggak ada PR selain kelistrikan lampu-lampunya yang nggak nyala. Terus nah ini biasanya kalau yang kemarin ya 3 mobil yang saya lihat kemarin bagian terburuknya itu ada di karet. Nah ini pun karet-karetnya juga udah kropos seperti ini ya. Kalau misalkan saya lihat videonya Om Fitrairi yang beli karet sampai tengkar sama istrinya itu ya harganya 120 juta. Jadi karetnya sama mobilnya itu mahal karetnya. Ini mobil saya dapat 50 juta. Kalau misalkan saya beliin karet yang kayak Om Fitra 120 juta. Gila gak? Wah kalau itu nanti dulu lah. Siapa tahu ada endorsan pintu karet mobil kayaknya lumayan. Cuma bagian depannya udah kropos. Ya ini dimakan umur tapi ini masih originalnya. Kita coba lihat bagian belakang dulu. Waduh belakangnya juga lumayan ya. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya mobil sering ditaruh di luar. Jarang ditaruh di garasi. Jadi karet itu kalau misalkan kena panas dia lama-lama seperti ini nih. Nah kropos seperti ini dan juga warnanya itu berubah. Kayak jamur-jamur gitu. Dan tadi kan saya sempat mention kalau partnya ini mahal ya. Kalian tahu kalau misalkan kalian cari toolkitnya BMW ini harganya sekitar 4 juta. Toolkit itu yang ini ya. Dan ini ada, cuman ada beberapa kunci yang hilang. Tapi sayangnya dia udah nggak bisa dikunci nih. Jadi nanti saya cobalah cari PR-nya gimana biar dia bisa dikunci. Nah seperti ini. Ada beberapa kunci yang hilang. Ini kunci ini hilang, kunci ini hilang. Ya dan untuk bagian bagasinya kira-kira seperti ini. Dia masih ori, cuman ya kalau ori jadinya kotor ya. Sebenarnya, ini dongkraknya masih ada ya. Dia ada dongkraknya BMW ini. Ini dongkrak lama. Kayak gini dongkraknya. Berfungsi atau enggak, nanti kita coba kalau kita udah ngeban. Kita coba lihat apakah ada ban serepnya. Wih, masih ada ya. Mereknya Dunlop, cuman untuk peleknya sih bukan pelek Alpina, pelek kaleng aja. Dan sebenarnya kalau saya lihat di videonya Den Dimas, itu ada kayak semacam backup untuk jurigennya bensin gitu, warna hitam. Wah, tapi BMW E30-nya Den Dimas itu kayak referensi yang bagus banget sih ya. Dia itu modifnya simple dibalikan ke settingan pabriknya gitu. Wah, itu keren sih ya. Kalau misalkan kalian mau tanya harganya BMW Den Dimas itu, pasti harganya udah gelap tuh. Karena untuk partnya aja mahal banget. Oke, sekarang kita bahas untuk interior dan kita coba dari belakangnya dulu ya. Jadi kalau di belakang, saya pertama kali ini sih ya duduk belakang setelah mobil ini beli. Mungkin baru 5 hari beli mobil ini dan tinggi saya itu 171. Kalau kalian lihat udah mentok ya.
udah kurang nyaman sebenarnya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil baru. Terus untuk area kaki ini juga ya masih oke lah, masih cukup. Dan untuk jok kalau kita lihat kan ini seolah-olah ori ya. Sebenarnya ini udah nggak ori. Jadi ini di retrim pakai bahan yang ori. Cuman kalau untuk kelengkapannya kayak tray-nya ini dia masih berfungsi dengan baik tuh ya. Terus di belakangnya juga ada speaker, cuman speakernya belum saya pasang, belum berfungsi. Dan untuk plafon, kalau kita lihat plafonnya ini, nah ini PR-nya BMW itu ini adalah kondisi BMW 30 yang saya lihat dengan kondisi plafon yang menurut saya masih paling bagus di range harga segitu ya. Kalau kita ngomongin harga yang 100 juta, ada yang 200 juta juga, itu emang udah bersih banget, udah plafonnya itu nggak turun. Tapi kalau ini, ya dari semua yang saya lihat ini yang paling oke lah. Walaupun dia ada kayak semacam jamurnya warna kuning-kuning seperti ini dimakan usia. Wih. Ini juga ada. Sebenarnya ada tempelan hitam ini kayak di sini ya. Cuman ini hilang. Jadi ya mungkin nanti akan saya belikan perintilannya ini. Terus untuk pegangan pintunya ini juga masih ori. Cuman lampunya ini dia nggak nyala. Mungkin nanti akan saya ganti dan yang itu udah mau copot ya yang situ ya. Jadi ya cobalah saya mencoba untuk seninya membangun mobil klasik. Dan di bagian door trim pintunya ini dia masih ori. Jadi orinya memang seperti ini. Tombol power window-nya juga masih lengkap. Yang saya lihat 3 itu dia udah copot. Ini masih lengkap, tapi PR-nya kelistrikan sih ya. Jadi untuk power window-nya ini yang berfungsi cuman depan, kanan, kiri. Belakang, kanan, kirinya nggak bisa. Jadi nanti kita coba lihat apakah ada kabel ngefong dan berbagainya. Kita coba aktifkan semuanya. Sekarang kita bahas bagian depan ya. Bagian depan ini juga masih utuh untuk door trim-nya. Electric spionnya kadang berfungsi, kadang enggak. Jadi yang jelas berfungsi itu yang spion kanan, kirinya itu kadang berfungsi, kadang enggak. Dan PR-nya lagi ini adalah bagian dashboard ini ya, bagian bawah setir ini. Dia udah mau copot nih. Kemarin ketika saya kopling, kaki saya nyantol di situ dia makin parah. Jadi sekali lagi kalau kalian punya tutupnya ini ya, tutupnya setir bagian bawah, ya silahkan tulis di kolom komentar sih ya, karena saya lagi butuh banget nih. Terus untuk speaker-speakernya masih lengkap, cuman subwoofernya belum kepasang. Nah ini saya mau ganti nih. Sebenarnya ini kalau misalkan orang-orang modern bakal lebih suka Pioneer. Dia udah ada USB-nya, udah ada Bluetooth-nya untuk head unit. Cuman saya mau cari yang kaset, yang benar-benar kaset. Jadi saya balikin ke era tahun 90-an. Itu Blaupang itu saya udah dapet, cuman harganya belum ketemu ya, karena harganya mahal. Kalau kita lihat di beberapa forum-forum E30, ada yang jual 8 juta, 9 juta. Gila gak? Head unit yang pakai kaset, yang mungkin juga nggak bakal kita dengerin. Karena cari kasetnya juga susah, tapi mahal. Tapi itulah, semakin langka, semakin jarang barang ada di pasar, harganya itu gelap. Maksudnya gelap itu ya harganya sesuai, terserah yang jual lah dia mau berapa gitu. Terus kalau ini kan BMW 30 ini juga sempet tren di zamannya sinetron catatan si Boy, Mas Boy. Nah kalau BMW E30-nya Mas Boy di bagian konsol tengahnya ini, itu ada kayak telepon BMW. Ini kayaknya juga nanti bakalan saya kasih untuk telepon BMW-nya. Jadi harus ganti konsol. Dan tadi saya lihat di eBay, itu harganya sekitar 2,9 juta rupiah. Untuk telepon satelit yang mungkin juga nggak bakal kita pakai, nggak fungsi. Karena lawannya, saya nggak punya temen yang pakai telepon satelit, tapi nggak apa-apa kita coba pasang. Biar bisa menyaingi, kalau dibilang menyaingi nggak bakal bisa sih ya. Karena untuk budgetnya kayak BMW-nya Den Dimas itu bagus banget. Tapi kalau menyaingi itu kayaknya saya nggak bakal kuat deh dananya ya. Terus, nah ini tombol ini ya. Ini sebenarnya kebalik, jadi PR-nya nih. Power window-nya ini, bagian sini harusnya di bagian yang tengah ini. Nah, power yang breaker, power circuit breaker itu ada di sini. Dan ini kan tombolnya udah usang ya. Terus kalau saya cari di eBay dan di Tokopedia juga sama, harganya itu 1,5 juta untuk yang ori. Jadi mungkin saya akan belikan yang copotan aja biar lebih murah. Saya udah dapet sih harganya itu sekitar 400.000 tombolnya doang. Terus juga lighternya ini saya akan ganti. Saya mau ganti yang ada stikernya itu masih ada gitu. Gini kan udah polos ya lighternya ya. Jadi nanti diganti. Terus ini sebenarnya nyala kalau misalkan dinyalakan. Jadi bagian sini nyala. Dan untuk shift knob-nya ini nggak nyala. Nah saya udah beli yang shift knob yang nyala. Jadi untuk yang R135 ini personelnya dia nanti akan nyala. Itu saya udah beliin. Terus PR-nya lagi dashboard. Nah dashboard ini ya kalau kita lihat dia kan pecah ya. Dan saya bingung nih harus diapain nih. Kalau misalkan kalian punya ide harus diapain, silahkan tulis juga di kolom komentar. Cuman ada ide yang lebih mahal. Jadi di eBay itu ada yang jual dashboard overlay-nya aja, kayak semacam tutupnya aja. Itu sih harganya nggak terlalu mahal, sebenarnya 1,5 juta, cuman ongkirnya 2,5 juta belum pajak. Jadi ya lumayan. Terus untuk spion tengah ini dia juga pakai MTEK, jadi ini bisa nyala. Kalau misalkan bentar ya, ini saya nyalakan. Walaupun seri lama itu kalau BMW itu baunya juga bau-bau khas
mobil tuanya BMW itu. Tapi ini kayaknya ada orang yang goreng ikan ya. Bau BMW-nya kalah sama ikan teri. Ini kalau misalkan saya nyalakan tuh ya, dia bisa nyala. Ini kaca tengahnya pakai MTEK. Dan ini kalau di videonya Den Dimas, ini lulu. Bentar ya, dia nyala-nyala sendiri. Ya, mobil tua lah. Ini nanti, ini kayak kebalik ya. Kebalik gak sih, Ri? Harusnya kan tulisannya itu, ini kayak bacanya gimana gitu. Jadi nanti ini apakah cuman dummy, cuman pajangan, nanti saya coba fungsikan kalau memang dia bisa. Terus untuk AC-nya ini dia dingin banget, cuman kaca filmnya. Nah kaca filmnya entah di kamera kelihatan atau enggak. Jadi kalau misalkan saya lihat jalan, itu kayak ngeblur gitu. Kaca filmnya ini udah dimakan usia, dimakan umur. Jadi nanti saya ganti yang mungkin 20% warna hijau, jadi bening. Kalau misalkan terlalu gelap di BMW ini kayaknya juga kurang gitu ya. Nah untuk speedometernya ini udah diganti. Jadi kalau misalkan saya nyalakan, ada ring warna merah di bagian pinggirnya. Itu kayak kesan sportinya ada. Dan kalau kalian lihat ada beberapa indikator yang nyala. Lampu sein warna kanan, dia nyala padahal nggak saya nyalakan. Ini PR-nya ya keelektrikannya sih ya. Tapi kalau lampunya saya matikan, terus ratingnya saya jalankan, tuh dia bisa. Tapi kalau lampunya nyala, dia nyala. Jadi dia konsletnya di situ. Nanti kita cari tahu kenapa dia. Terus ada kayak semacam stiker-stiker di sini nanti. Di bagian lampu ini juga akan saya belikan. Ini saya modif, saya bangun, tapi nggak yang saya bangun gimana gitu. Saya balikan ke pabrik awal, ke settingan awalnya nanti kayak gimana. Dan untuk setir dia juga pakai MTEK karena yang originalnya itu dia palang 4. Ini pakai MTEK, cuman nanti kayaknya bakal saya ganti ya. Nah ini mungkin setirnya aja yang nggak saya ganti ke originalnya. Jadi saya udah pesen setir Nardi sama Boskit. Boskit itu kayak semacam adapternya. Jadi biar bisa dipasang di setirnya. Karena kalau cuman beli setirnya aja tanpa Boskit, itu nggak bisa dipasang ya. Terus kalau di Den Dimas di bagian dashboard sini ya, itu ada senternya di sini. Senternya itu warna putih dan bisa ditaruh di sini. Itu saya udah cari di eBay, senter BMW gitu, flashlight BMW gitu kata kuncinya. Dan harganya 1,5 juta. Senter 1,5 juta. Dia kecil ya. Gila kan? Jadi kalau kalian kira BMW itu mobil murah untuk yang bahan ya, tapi kalau udah yang jadi dengan berbagai macam perintilannya ya dia jatuhnya mahal untuk mobil tahun segitu. Terus untuk konsol tengah ini semuanya masih berfungsi dengan baik, AC, speaker ini. Jadi speakernya BMW ini dia bisa berfungsi, bukan berfungsi ya, bisa di switch. Kalau misalkan kita geser ke kiri, itu speakernya yang kiri doang bakal nyala. Kita geser ke kanan, speakernya yang kanan doang bakal nyala. Tapi ini saya nggak tahu dia berfungsi atau enggak karena belum ada audionya. Nanti saya juga ganti ke versi yang Blaupang, versi retro nostalgicnya. Terus untuk hazard juga berfungsi dengan baik, ini berfungsi dengan baik. Cuman ini seharusnya kalau di videonya Den Dimas ya, nah dia nyala nih, kuning sama biru kalau nggak salah. Cuman yang warna birunya nggak mau nyala. Jadi kalau misalkan mobil BMW yang baru itu kan buka bagasinya di kanan ya. Tapi ini di kiri, di kursi penumpang. Jadi bukanya dari sini. Nah, sekarang kita coba lihat untuk mesinnya. Jadi cara bukanya itu kita tarik ke atas ke depan dulu. Terus kita buka seperti ini. Wah, keren ya. Nah, cuman ya agak repot ya. Biasanya kalau misalkan kita mau mesin kan dari sini. Ini tapi dari pinggir. Nah jadi si BMW ini E30 kode mesinnya adalah M40. Mesinnya itu M40 B18. B18 itu maksudnya 1800 cc. Dia mesin 4 silinder dengan 116 HP di 5500 RPM. Dan kondisi mesinnya juga udah tua seperti ini ya. Oh ya, BTW untuk 0 ke 100 kalau saya lihat di beberapa artikel review ya, zaman dulu dia bisa 11 sampai 12 detik. Cuman karena udah dimakan umur, apakah dia tetap segitu? Nanti aja di videonya di KD Garage kita coba lihat pakai dragi ya, 0 ke 100 detiknya berapa. Nah ini yang saya udah belikan adalah fuse box-nya ini ya. Jadi untuk kelistrikannya ini dia kan udah jelek banget ya. Dan ini kalau misalkan kita lihat di Tokopedia yang masih pecah seperti ini ya, itu harganya ada yang jual 300 sampai 400 ribu. Cuman ini saya ganti, saya beli di eBay itu harganya sekitar 400 ribu, itu baru. Katanya sih genuine OEM ya, katanya. Cuma nanti seperti apa coba kita lihat. Karena kalau kita nggak beli di eBay harganya ngawur orang sini ya. Ada yang jual 1,5, ada yang jual 2,5, cuman mika plastik kayak gini aja. Jadi saya ya belinya di eBay. Dan untuk mobil tahun 91 dia juga fitur bawaannya udah power steering. Nah PR-nya ya, sebelum saya beli ini kan saya coba research dulu. PR-nya itu katanya biasanya di airflow-nya. Nah mobil ini airflow-nya aman karena airflow itu kalau misalkan di idle, kondisi idle dia bakalan berbet-berbet, tapi mobil ini enggak. Kalau kita lihat power steeringnya ini juga ada oli yang rebes. Ini waktunya ganti. Cover fan radiator juga pecah. Jadi mungkin akan saya ganti kabel-kabel yang apa ya, warna-warna merah gitu atau biru ya, biar sama dengan catnya.
Dan sekarang kita cobain dia untuk jalan ya. Walaupun dia mobil lama, tapi ketika di starter itu kayak feel BMW-nya itu kayak saya ngerasa langsung jadi Mas Boy gitu. Wah, ini AC-nya belum mati. Bentar ya. Kita coba starter dan coba kalian dengarkan. Itu kayak masih apa ya, masih oke gitu loh. Dan sebelum kita berangkat, dia setirnya ini untuk E30 dia agak kurang center, jadi agak miring. Terus untuk posisinya juga kalau dibandingkan dengan F30 ya jauh sih ya, lebih enak F30. Cuman ya oke lah. Dan setelah saya pakai mobil ini, kalau misalkan jarak space antara rem dan gasnya itu terlalu mepet. Jadi kalau misalkan saya habis injek rem, apalagi saya pakai sandal yang kayak gini ya, sandal yang agak lebar seperti ini, aduh tekan, itu nyantol. Jadi di bagian rem ketika mau injek gas itu remnya itu kayak nyantol gitu loh. Panas ya, kita AC. Karena AC-nya dingin banget. Dia power steeringnya juga masih normal, cuman ini PR-nya kayaknya harus di-sporing karena dia miring ke kiri. Nah, PR-nya lagi adalah wiper. Wipernya nih, nggak bisa. Ini udah yang paling cepat speednya. Tuh, kayak gitu. Ini nggak bisa, kemarin malah nggak bisa ya. Pas hujan lagi nggak bisanya ya. Jadi kadang bisa, kadang nggak. Ya namanya mobil tua seperti inilah. Pikun dia ya. Bisa apa enggak nih? Jadi kan kalau orang tua biasanya pikun. Nah ini kondisi airflow-nya udah normal ya. Karena kalau yang nggak normal tuh, dia tuh kayak berbet gitu. Pas kondisi idle atau kondisi RPM cuman segini aja ini. Ini untuk speedometer dia fungsi normal semua. Cuman kilometernya kayaknya nggak jalan. Jadi coba kita lihat nanti kenapa. Dan sekarang kita coba ya, 0 ke 100. Nggak terlalu kenceng sih ya mobilnya. Cuman ya untuk tarikannya mobil tahun segini masih oke lah. Kok RPM-nya 0 nih? Tadi speedonya ini jalan ya, tadi ya. Sekarang nggak jalan nih. Tuh, tetap 0. Ini udah saya gas nih. Nggak jalan sekarang. Untuk RPM-nya jalan, speedonya nggak jalan. Ya, PR-nya lumayan banyak ternyata ya. Terus kalau misalkan dipakai AC itu suaranya kayak mesin jahit. Dengar gak? Incik. Tapi kalau AC-nya dimatikan, enggak. Oh iya. Nah, tapi kalau untuk kaki-kakinya masih oke sih mobil ini ya. Kalau misalkan dilawanin sama Yaris nyari masih oke lah. Ini kita coba di Jalan Makadam ya. Tapi saya yakin deh kalau misalkan di cafe, kayaknya bakal yang diliatin ini deh daripada Yaris 2006 ya. Kayaknya lah ya. Ini kayak kesannya itu masih Mas Boy banget. Itu kaki-kakinya aman, cuman kalau ini saya lepaskan ya, dia tuh belok ke kiri. Tuh. Jadi harus di-sporing lagi. Nanti kita coba drifting sekarang. Nggak bisa ya. Mobilnya gardannya nggak dilas. Jadi nggak bisa ngepot dia. Ya, jadi mungkin cukup segitu aja sih ya. Video dari BMW E30 ini, entah kenapa saya lagi suka retro, lagi suka nostalgia di tahun 90-an. Makanya ini Pioneer ini kalau ada yang mau tukar tabah silakan ya. Pakai kaset tip biasa aja. Terus ya pokoknya saya kembalikan ke 90-an lah. Dan kalau misalkan kalian punya saran nama untuk mobil ini, silakan juga tulis di kolom komentar karena belum saya namain ya. Mau saya namain biru, kok kayak mainstream banget warnanya biru. Bluebird. Warnanya Bluebird taksi anjing. Blue Band ya nama mentega ya. Kacau tomo. Oke lah, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.